Sebelum Suho pergi untuk mengalahkan bos dungeon agar dungeonnya runtuh dan berharap rantainya akan berhenti berfungsi, Suho mencoba beberapa cara untuk membebaskan Amut dari belenggu rantai sihir itu. Salah satu cara yang dicoba adalah mengajak Amut untuk masuk ke dalam Shadow Dungeon. Namun ketika Amut berniat untuk meninggalkan dungeon itu, rantainya langsung menghalangi Amut untuk keluar. Mengetahui hal itu, Suho menggerutu. Tapi dia bilang tidak berharap lebih dari rencana itu, karena dia punya rencana lain yang lebih cemerlang. Untuk merealisasikan rencananya itu, mereka harus menyelesaikan dua tugas terlebih dahulu. Yang pertama, Suho dan Esil harus mengalahkan bosnya untuk menyelesaikan dungeon. Dan yang kedua, mereka harus memastikan rantai-rantai itu kehilangan fungsinya dengan cara menghancurkan penopangnya. Dengan begitu, Amut bisa terbebas dari jerat rantai-rantainya dan pergi memasuki Shadow Dungeon sebelum dungeon itu hancur. Namun jika kedua tugas itu tidak berhasil dilaksanakan, Suho punya satu cara cadangan lain. Amut kemudian bilang, apapun hasilnya itu lebih baik dicoba daripada dia harus terus mendekam di dungeon itu selama-lamanya. Kemudian kita kembali ke dalam pertarungan Suho melawan bos dungeon. Di sana terlihat bos dungeon yang bernama Shika sedang berdiri dan mulai menyerang menggunakan sihir pasirnya. Kemudian pasir berbentuk naga muncul untuk menyerang Suho. Sedangkan Suhonya sendiri melesat menggunakan sebuah pedang untuk mencincang pasir naga yang Shika keluarkan. Meskipun pasir itu berhasil dicincang, namun pasirnya tetap terus bergerak tidak beraturan seolah-olah akan menelan Suho. Mengalami itu, dalam hati Suho mengatakan bahwa pasir-pasir yang Shika keluarkan membuatnya sulit untuk bergerak. Jika dilihat dari nama merahnya, Suho pikir setidaknya kekuatan Shika setara dengan Hunter rank A. Jika situasi itu terus dibiarkan, Suho khawatir mananya akan segera habis. Jadi bagaimanapun caranya, Suho harus segera mengakhiri pertarungan itu secepatnya. Di saat itu, Esil mengambil ancang-ancang dan melemparkan tombaknya untuk menyerang Shika. Lalu Suho menggunakan Ruler's Authority untuk mempercepat pergerakan tombak yang Esil lemparkan. Tombak itu pun melaju dengan kecepatan penuh dan siap untuk menembus pertahanan Shika. Namun ternyata Shika berhasil menangkis serangan tombak Esil yang sudah dikombo dengan Ruler's Authority hanya menggunakan satu lengan saja. Meskipun gagal, serangan itu berhasil mengalihkan perhatian Shika sehingga Suho berhasil melepaskan diri dari pasir yang menyelimuti tubuhnya. Kemudian Suho berteriak ke arah Esil dan meminta Esil untuk menggunakan bone skill mereka. Esil pun menanggapinya dengan riang gembira. Akhirnya dia bisa mencoba kombonya dengan Suho. Esil yang sudah berubah wujud mulai mengumpulkan mana di ujung kedua tangannya. Esil bilang, saat perjalanan bersama Suho menaklukkan dungeon, Esil telah mempelajari syarat untuk menggunakan bone skill-nya. Setiap Esil membunuh monster, jiwanya terserap dalam tubuh Esil dan menambah tingkat pengisian bone skill-nya itu. Esil berpikir inilah saatnya untuk menunjukkan hasil latihannya di Shadow Dungeon. Esil pun mengirimkan mananya kepada Suho, sementara Suho sudah melesat dan saat ini berada di depan Shika untuk melepaskan tinjuan bone skill-nya. Di sisi lain, Esil langsung ambruk karena kehabisan mana. Dia hanya bisa berharap bone skill-nya dapat membantu Suho. Pemberitahuan dari sistem muncul. Bone skill Demon Strike tingkat pengisian 67%. Suho bertekad menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu. Dan boom! Satu koplokan mantap mendarat di tubuh Shika. Serangan itu tidak menghempaskan Shika, namun justru berhasil membuat tubuh Shika bolong menjadi donat. Setelah Shika berhasil dibunuh, getaran dinding dungeon mulai terasa. Amut sadar ketika dungeonnya akan runtuh, berarti Suho sudah berhasil mengalahkan bos dungeon itu. Di saat ruangan itu bergetar, pasak rantai mulai goyah dan akhirnya lepas dari dinding. Beru kemudian mengajak Amut untuk segera menemui monark muda. Namun langkah kaki Amut berhenti. Dia kemudian flashback awal pertemuannya dengan Tarnak. Dia tidak tahu alasan Tarnak dan Shaman mau melakukan eksperimen terhadap makhluk biasa seperti dirinya. Saat ini yang tersisa hanyalah ingatan rasa sakit yang Amut dapatkan dari eksperimen mereka bermain-main dengan kehancuran dan regenerasi. Saat itu tubuh Amut dihancurkan oleh Tarnak dan dipulihkan oleh Shaman. Setiap eksperimen membuat tubuh Amut menjadi lebih kuat, tapi pikiran Amut yang tidak kuat menahan rasa sakitnya membuat dirinya frustasi. Saking frustasinya, sampai-sampai dia mencongkel matanya sendiri. Namun di dalam keputusasaan itu, ada satu hasrat yang terus membuat Amut bertahan. Saat itu Amut teringat saat dia masih kecil. Amut melihat sekilas alam liar yang sangat luas dan menimbulkan kekaguman. Dia bertekad ingin mendapatkan kebebasan itu kembali. Di saat Amut akan mulai melangkah mengikuti Beru, sebuah benda datang ke arahnya dengan sangat cepat. Benda itu melesat dan berhasil menghujam tubuh Amut yang berniat akan pergi. Ternyata benda itu adalah pasak rantai yang mengikat Amut tadi. Serangan itu berhasil melukai Amut dan Amut mengeluarkan darah dari mulutnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba datang banyak sekali pasak rantai yang melesat ke arah Amut. Saat itu, Amut merasa sangat marah kepada Tarnak dan Shaman.
Saat itu Amut merasa meskipun mereka sudah mati, namun Tarnak dan Saman sepertinya lebih memilih untuk membunuhnya dibandingkan membiarkannya pergi. Di saat itu, tiba-tiba Suho datang dan menendang pasak yang akan menyerang Amut. Suho sadar jika pasak itu terus kembali untuk menyerang, dan jika rantainya tidak mau melepaskan Amut, maka Suho berencana untuk memindahkannya dengan pasak yang masih terpasang. Suho kemudian membuka pintu Shadow Dungeon dan menangkis pasak-pasak itu masuk ke dalamnya. Amut terkejut dengan apa yang Suho lakukan. Dia penasaran apa yang Suho inginkan darinya sampai-sampai Suho terus maju tak kenal lelah hingga rela bermandikan darah hanya untuk membawanya pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Suho merasa tulang belulangnya yang terhantam pasak itu sudah tidak kuat lagi. Dan di saat Suho mulai oleng, Amut mulai bergerak dan membantu Suho. Melihat kegigihan yang Suho perlihatkan, sekarang Amut sadar kenapa tidak ada satupun monark yang bisa mengalahkan Shadow Monarch dalam peperangan itu. Saat ini, Amut bertekad ikut berjuang bersama Suho untuk mendorong semua pasak itu masuk ke dalam gate yang dibuat oleh Suho. Singkat cerita, situasi menegangkan itu akhirnya telah berakhir. Beberapa saat kemudian, terlihat Exil akhirnya bangun dari pingsannya. Exil lalu menanyakan kondisi monark muda dan Amut. Karena seingatnya, Suho mengirim dirinya duluan ke Shadow Dungeon karena energinya telah habis. Lalu saat itu Beru menyuruh Exil untuk tidak berisik, karena saat ini monark muda sedang beristirahat. Di sana terlihat Suho sedang tertidur di pangkuan Amut setelah berhasil menyelamatkan Amut dari dalam dungeon. Saat itu, notif dari sistem muncul. Di sana tertulis Suho telah berhasil merekrut keturunan Iron Body Monarch sebagai rekan, dan quest darurat tertekan dimensi berhasil diselesaikan. Shin kemudian berpindah di dalam kantor Asosiasi Hunter. Di sana, Ketua Asosiasi Wo Jinchul sedang melihat biodata dari Sung Jinwo. Menghilangnya Sung Jinwo menandakan awal dari semua hal yang baru. Para Hunter dan Gate kembali muncul. Berkat ingatan dari dunia sebelumnya yang diturunkan oleh Sung Jinwo, Asosiasi Hunter didirikan dengan cepat untuk menekan kekacauan dari Great Catalysm. Namun saat ini keberadaan Stardust menandakan bahwa dunia ini berbeda dari yang sebelumnya. Stardust adalah obat awakening yang meningkatkan magic power dari Hunter rank rendah tanpa efek samping apapun. Sejauh ini, pengedar Stardust telah diidentifikasi sebagai Lim Min Sung, wakil ketua Guild Reaper. Karena Lim Taegyu sedang ada di luar negeri untuk bisnis dan kegiatan raid, kegiatan Lim Min Sung semakin meningkat. Jadi kemungkinan besar Lim Min Sung bertindak sendirian. Wo Jinchul berpikir Lim Min Sung tidak seberani ini di dunia sebelumnya. Jadi sepertinya saat ini ada orang yang mendukungnya. Lalu saat sedang memikirkan itu, Wo Jinchul mendapatkan telepon dari Jinho. Jinho meminta maaf karena mendadak menghubungi Wo Jinchul. Tujuannya menelpon karena Jinho membutuhkan bantuan Asosiasi Hunter. Saat itu Jinchul mengatakan bahwa tidak ada masalah karena dia juga merasa mempunyai hutang pada Jinho di awal berdirinya Asosiasi Hunter. Lalu saat itu dengan panik Jinho meminta bantuan Wo Jinchul karena keponakannya telah terjebak di dalam gate. Mendengar itu, Jinchul kaget karena mungkin keponakan yang dimaksud Jinho adalah anak dari Sung Jinwo, yaitu Sung Suho. Shin kemudian berpindah ke negara Mesir, tempat terjadinya dungeon piramid berada. Di sana Pak Sing dan partinya telah dievakuasi setelah insiden yang terjadi di dalam dungeon beberapa saat lalu. Di saat Pak Sing sedang tertidur di dalam mobil, Suho membangunkannya. Di sana Suho memberitahu Pak Sing bahwa dungeonnya berhasil diselesaikan. Suho juga berniat untuk meminjam HP Pak Sing untuk menghubungi pamannya. Di sisi lain, Pak Sing yang nyawanya belum kumpul itu terlihat bingung. Dan setelah berpikir beberapa saat, dia terkaget karena Suho berhasil menyelesaikan dungeon itu. Keesokan harinya, Pak Sing mengantarkan Suho ke bandara. Sebelum berpisah, Pak Sing bilang bahwa dia akan terus mengingat bantuan Suho di Pyramid Field. Jadi Pak Sing meminta Suho untuk tetap menjadi teman setelah Suho kembali ke Korea. Suho setuju dengan ajakan dari Pak Sing. Suho juga berterima kasih karena Pak Sing sudah mengantarnya ke bandara untuk kembali ke Korea dan sudah membantu Suho untuk menghubungi paman iparnya. Suho berpikir sepertinya pamannya sudah melaporkan kejadian yang dia alami ke Asosiasi Hunter. Jadi dia merasa harus menghubungi Asosiasi Hunter setelah tiba di Korea nanti. Di sisi lain, Pak Sing yang sedang mengelus jenggotnya terlihat bingung. Bagaimana bisa monster buaya yang kekuatannya setara dengan Hunter rank S bisa mundur begitu saja sehingga dungeonnya bisa hancur. Saat itu Suho hanya bisa tersenyum dan mengatakan sepertinya mereka telah beruntung. Namun di dalam hati, Suho merasa tidak bisa mengatakan yang sebenarnya soal Amut. Suho kemudian flashback saat dia tersadar dari pingsannya setelah kembali ke dalam Shadow Dungeon. Di sana terlihat tangan Amut masih terikat rantai seperti sebelumnya. Kemudian Suho bilang, pada akhirnya rantai Amut belum terputus. Karena rantai-rantai itu, saat ini Amut jadi tidak bisa meninggalkan Shadow Dungeon. Suho meminta maaf karena telah gagal menepati janjinya kepada Amut. Namun Amut meminta Suho untuk jangan terlalu khawatir kepadanya.
karena memang sejak awal Suho hanya berjanji untuk membawanya keluar dari makam itu. Sekarang Amut sudah merasa lebih bebas. Dibandingkan makam yang sempit itu, Shadow Dungeon jauh lebih nyaman. Setelah mendengar ucapan dari Amut, Suho merasa sifat Amut sudah sedikit berubah. Kemudian tiba-tiba Amut menyengkeweng Suho, dan Amut kemudian membawa Suho ke atas sebuah gedung yang ada di sana. Saat itu Amut mengatakan akhirnya dirinya bisa merasakan sensasi dunia asli di tempat itu. Jadi sesuai janjinya, Amut akan mengikuti Suho. Suho pun terlihat tersenyum mendengarkan ucapan dari Amut itu. Dan flashback pun berakhir. Ketika akan menaik ke pesawat, Suho melambaikan tangannya untuk berpamitan dengan Pak Sing. Saat itu Suho pikir Red Gate yang terbuka di Shadow Dungeon dan quest darurat yang tiba-tiba muncul sepertinya ditunjukkan untuk merekrut Amut sebagai rekannya. Di sisi lain, Pak Sing merasa aneh dengan Suho. Meskipun dia adalah hunter rank B, dia bisa menggunakan skill summon, skill bertarung, bahkan skill fusion. Pak Sing merasa perlu untuk menghubungi guildnya dan meminta mereka untuk menyelidiki terkait Suho. Dikarenakan gate di Korea telah tertutup, Suho dan Beru harus naik pesawat untuk kembali ke Korea. Dengan mengalahkan bos dungeon dan menyelesaikan quest darurat, Suho telah naik 7 level. Saat ini, Suho sudah mencapai level 35. Suho bertanya pada Beru, apa ranknya saat ini jika dilihat dari level kekuatannya? Beru bilang saat ini Suho sudah berada di level rank A. Mendengar itu, Suho bersyukur akhirnya saat ini dia berhasil menyentuh rank A. Dan sepertinya saat ini dia sudah siap. Dia berencana untuk memulai serangan terhadap Lee Min Sung dan Apostle of Itarim. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.